Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut hari ini edisi Selasa, 8 Juli 2025. Pendengar, di Lintas Magota hari ini bersama saya, Yelin Salviani. Kita ikuti berita dari RRI Manado. Untuk mempercepat aksesibilitas keuangan pemerintah daerah, OJK Sulut Go Malut menggelar Rakerwil, Sulut dan Gorontalo. Selengkapnya Bobby Sambeka melaporkan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara, Sulut Go Malut, Robert Sianipar menjelaskan pihaknya terus berupaya meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini diungkapkannya pada rapat koordinasi wilayah Rakorwil, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah TPAKD Seprovinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo tahun 2025. Menurutnya Rakorwil ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian program TPKD yang telah berjalan serta memperkuat kontribusinya dalam mendukung visi dan misi pemerintah daerah. Untuk kita mengevaluasi program-program yang sudah berjalan dari semua TPAKD ini sudah inline tidak dengan program kerja yang sudah disusun oleh pemerintah. Jadi yang mau kita stressing ini yang pertama, bagaimana program ini bisa menunjang program atau visi pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, kita ingin memberikan informasi tambahan bahwa ada sumber akses pembiayaan tidak hanya perbankan. Ya, selama ini kan lebih banyak dikenal mungkin perbankan. Selain itu ada juga di pasar modal. Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai mengatakan literasi dan inklusi keuangan merupakan bagian penting dan strategis bagi pembangunan daerah. Dia pun berharap melalui Rakorwil ini, peserta dapat berdiskusi secara mendalam mengenai strategi dan program inovatif yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi gap antara literasi dan inklusi keuangan. Melalui akses keuangan yang lebih mudah, masyarakat dapat mengakses berbagai produk dan layanan keuangan yang mendukung peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022, indeks literasi keuangan Provinsi Sulawesi Utara berada di angka 50,13% dan indeks inklusi keuangan sebesar 86,23%. Kedua angka ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang masing-masing sebesar 49,68% dan 85,10%. Meskipun demikian, kita masih dihadapkan pada gap sebesar 36,10% antara literasi dan inklusi keuangan. Untuk membekali peserta Rakorwil, tim TPKAD se-Sulawesi Utara dan Gorontalo, OJK menghadirkan narasumber yang berkompeten, di antaranya Direktur Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK, Rodi Barus, Direktur Departemen Perizinan Pasar Modal, Muhammad Adewijoyo, Direktur Departemen Perizinan Pasar Modal, serta Direktur Regional Investment and Business Network, RIPNET, Profesor Dr. Insinyur Nelson Pomalango. Demikian Bobby Sambeka melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Manado kita beralih ke berita Gorontalo. Bahasa daerah Gorontalo terancam punah disebabkan semakin berkurang jumlah penuturnya, khususnya kalangan generasi muda. Selengkapnya Budi Akantu melaporkan.
Bahasa daerah Gorontalo kini berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Penurunan jumlah penutur dari waktu ke waktu menjadikan bahasa ini terancam punah. Sulaiman Bauti, dosen Universitas Negeri Gorontalo mengatakan karena semakin berkurangnya penutur aktif karena melemahnya kebiasaan menggunakan bahasa Gorontalo dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, bahasa Gorontalo sebenarnya memiliki kekayaan linguistik. Pokoknya pakai dulu begitu, karena bahasa itu sifatnya penyepakatan. Nah, kondisi seperti ini agak besar loh. Persentasenya tinggi itu di varian-varian. Lihatlah tulisan bus Kulon Dalangi, kalau apa tulisannya. Kulon Dalangi itu pakai NTH. Saya mengkaji itu, orang berdebat di skala misalnya begini penulisan, maka tulisannya begini. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gorontalo Yasin Alitu menegaskan pentingnya pelestarian bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Semakin berkurangnya penutur bahasa Gorontalo, terutama di kalangan generasi muda, menjadi suatu kondisi yang sangat memprihatinkan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah mengambil langkah awal dalam mendukung implementasi muatan lokal ini, termasuk penerbitan surat edaran untuk menjawab kendala regulasi. Ya, tentunya ini adalah relevan ya, karena bahasa Gorontalo ini kita khawatirkan akan punah. Kemudian yang berikut adalah mengandung unsur kearifan lokal. Nah, ini jelas. Dan yang berikut adalah partisipasi masyarakat. Nah, pengembangan muatan lokal harus melibatkan partisipasi masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh budayawan, praktisi pendidikan. Nah, ini yang sementara kami lakukan pengkajian-pengkajian dan akan melibatkan tokoh-tokoh yang seperti yang telah kami lakukan tadi. Ia menekankan bahwa bahasa daerah bukan sekadar alat komunikasi, tetapi merupakan identitas dan jati diri suatu daerah yang harus dilestarikan secara serius. Pemerintah daerah siap mendorong dan memfasilitasi demi memastikan bahwa generasi muda kita tidak kehilangan akar budaya dan bahasa mereka sendiri. Dari Gorontalo, Budi Akantu, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masih berita dari Gorontalo, pendengar. Bahasa Bonda, bahasa Suwawa, dan bahasa daerah Gorontalo diprediksi 30 hingga 50 tahun ke depan akan punah. Tokoh budaya Suwawa terus melestarikan bahasa Bonda tersebut melalui pentas sastra lisan. Selengkapnya, Taufik Usman melaporkan. Kekayaan bahasa daerah di Provinsi Gorontalo kini menghadapi tantangan besar di tengah dominasi bahasa nasional dan global. Yang paling mengkhawatirkan saat ini bahasa Gorontalo dan bahasa Suwawa yang kini sebagian besar hanya dituturkan oleh masyarakat berusia di atas 40 tahun. Salah satu bentuk pelestarian yang mulai dilakukan adalah melalui legedo, yaitu pertunjukan sastra lisan berbahasa Bonda, bahasa Suwawa yang dikombinasikan dengan musik tradisional Gambusi dan tarian khas masyarakat Suwawa. Inisiatif ini digagas oleh para tokoh adat dan budaya di Suwawa sebagai bentuk perlawanan terhadap kepunahan bahasa. Menurut Dodi Probowibowo dari kantor bahasa Gorontalo, tantangan utama saat ini yakni kurangnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda. Sebelumnya memang kami dari kantor bahasa Provinsi Gorontalo itu sudah akrab sekali ya dengan dua senior yang ada di depan kita, Pak Nani dan Pak Bonang, karena dari tahun 2019 kami sering kolaborasi dalam berbagai bidang ya, terutama sastra lisan ya, karena memang sastra lisan legedo ini benar-benar hidup di Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Suwawa. Para senior ini yang melakukan pengimbasan yang menularkan lagi ke generasi muda, siapa lagi ya Bapak Ibu ya, karena generasi muda inilah tentu sebagai pewaris dari sastra lisan legedo maupun bahasa Suwawa. Senada dengan hal ini, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Arfan Luiti, menyampaikan jika tidak ada upaya pelestarian yang serius, dikhawatirkan dalam 30 hingga 50 tahun ke depan, kedua bahasa ini bisa punah. Karena dari 53 tahun 2024 kali 11 mengimbas. Ini kita 33 tahun 2025. Masih ada beberapa sekolah wilayah yang belum mengimbas, belum melakukan pengimbasan, dan setelah pengimbasan selesai begitu, itu harus ditindaklanjuti minimal di sekolah-sekolah sudah ada. Pengajar utama bahasa Bonda, Haril Babiyonggo, menambahkan
Revitalisasi bahasa daerah harus dimulai dari lingkungan keluarga dan pendidikan. Sekolah bisa menjadi ruang penting untuk mengenalkan kembali bahasa daerah melalui kurikulum muatan lokal. Jadi insya Allah target kami itu ada 3 bulan pengimbasan, insya Allah kita akan bisa melahirkan generasi muda yang bisa bermain atau melakukan atau menyanyi legedo. Kalau di anak muda ya alhamdulillah masih ada, cuma memang memprihatinkan. Karena kita yang anak muda itu saat ini malu untuk berkomunikasi dengan bahasa Honda. Upaya pelestarian ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan simbolis, tetapi gerakan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Jika tidak, bahasa Gorontalo dan bahasa Suwawa akan segera bergeser menjadi kenangan sejarah yang tidak lagi terdengar. Dari Gorontalo, Taufik Usman, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Dari Gorontalo kita ke berita RRI Tahuna, pendengar. Aplikasi Dukcapil Membara memberikan layanan yang cepat, mudah, dan murah, serta menjawab tantangan pelayanan publik di era digital. Selengkapnya, Jumel Johannes melaporkan. Aplikasi Dukcapil Membara merupakan pengembangan dari aplikasi Dukcapil online dikembangkan sesuai dengan karakteristik daerah yang akses mobilitasnya sulit terjangkau masyarakat. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan layanan yang cepat, mudah, dan murah, serta menjawab tantangan pelayanan publik di era digital. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Davidson Henry Jarang, kepada RRI mengatakan, aplikasi Dukcapil Membara ini juga sesuai dengan program visi dan misi Bupati Makil Tongari dan Wakil Bupati Tendris Bulahari, yakni memudahkan dan menjangkau pelayanan sampai ke masyarakat yang jauh. Aplikasi Dukcapil Membara ini merupakan pengembangan dari aplikasi sebelumnya, yaitu aplikasi Dukcapil Online. Cuman pengembangan ini kita kembangkan dengan sesuai dengan karakteristik daerah yang aksesibilitasnya sulit, kemudian dikaitkan dengan visi misi Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, yaitu menjangkau pelayanan sampai ke rumah-rumah masyarakat. Maka kita kembangkan dari pelayanan online yang dia bisa cetak secara mandiri, kita kembangkan sampai dokumen ini kita delivery. Jadi kebaruan dari aplikasi ini yaitu masyarakat bisa request pelayanan dari rumah, kemudian kita proses di dinas. Setelah dokumen ini selesai, berdasarkan permohonan masyarakat, maka kita mengantar sampai ke rumah masyarakat dengan menggunakan jasa ojek. Di samping itu, pelayanan online Dukcapil tersebut akan diberikan opsi kepada masyarakat untuk lebih mempermudah dengan pilihan melakukan percetakan mandiri atau akan dicetak oleh dinas. Menurutnya, manfaat dari aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital dan pengiriman dokumen langsung ke rumah. Jumel Johannes melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti berita dari RRI Talaut. Pasar murah menjadi salah satu upaya pemerintah mengendalikan inflasi. Selengkapnya Robert Tamaroba melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut menginisiasi gelar pangan murah GPE berupa pasar murah yang menjual sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dengan harga di bawah dari harga pasar. Bupati Kepulauan Talaut Willy Tita mengatakan gerakan pangan murah digelar dalam rangka pengendalian inflasi sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Kepulauan Talaut. Kegiatan pasar murah ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan keterjangkauan kebutuhan pokok perekonomian global dan nasional yang turut mempengaruhi harga bahan bangunan. Melalui pasar murah ini, Titah berharap masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok seperti beras dan bahan pangan lainnya dengan harga lebih terjangkau.
Kegiatan ini juga menjadi wadah kolaborasi antara petani, UMKM, dan pelaku usaha lokal yang memperkuat ketahanan pangan di daerah. Tak lupa, Kepala Daerah di Kabupaten Ujung Utara NKRI menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang telah menginisiasi dan memfasilitasi kegiatan tersebut, serta kepada semua pihak yang mendukung para distributor, pelaku usaha lokal, dengan tokoh masyarakat yang senantiasa bersinergi. Tak lupa ia mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan momentum pasar murah dengan sebaik-baiknya, membeli secukupnya, dan mengutamakan kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk bersama-sama mendukung pertanian lokal sebagai pondasi kemandirian bahan pangan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Inflasi adalah tanggung jawab bersama pemerintah pusat dan daerah. Dalam berbagai arahannya, Bapak Presiden Republik Indonesia menegaskan agar kepala daerah secara aktif mengendalikan laju inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan pangan. Oleh karena itu, kegiatan pasar murah ini adalah respon strategis pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk melindungi daya beli. Sebelumnya disampaikan oleh Kepala DKPP Dirman Gumulung, selain mengendalikan inflasi dan menjaga stabilisasi pasokan harga pangan, GPM juga menyediakan harga pangan yang murah karena di dalamnya ada subsidi dari pemerintah daerah. Nampak hadir Wakil Bupati Anisya Grecia Bambungan, Ketua TPPKK Nyonya Heniti Tahong Wijoyo, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaut bersama pejabat eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan Pemda. Dari Melongane Kabupaten Kepulauan Talaut RRI Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, menunaikan rukun Islam kelima merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim yang mampu. Berhaji juga merupakan pengalaman spiritual. Selengkapnya Marzuki Mangero melaporkan. Haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan bagi setiap jemaah yang mampu. Pelaksanaan ibadah haji di kota Mekah, Arab Saudi menjadi harapan semua umat muslim. Ibadah haji tidak hanya memenuhi rukun Islam, tetapi menjadi pengalaman spiritual yang luar biasa bagi setiap umat muslim yang melakukannya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Haja Sumiati, salah satu warga di Kelurahan Melongane Timur, Kecamatan Melongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, yang pernah merasakan pengalaman indah tersebut. Bilang semua itu bagus itu untuk berangkat haji itu, tidak ada yang tidak ada yang yang tidak berkesan di sana, apalagi itu orang tawaf dan baru orang itu waktu di Madinah pergi di Raudah di sana pokoknya tidak ada bilang pokoknya semua indah di sana itu. Kalau lagi sekarang di perubahan itu perubahan jauh sekali. Ia menuturkan ibadah haji menjadi spirit dalam membangun hubungan spiritual dengan Sang Pencipta. Hal tersebut dirasakannya setelah menjalani ibadah haji. Semangat spiritual menjadi lebih kuat. Belum ikut ibadah haji memang beda. Sesudah ikut ibadah haji itu perbedaan jauh. Kalau satu contoh kan dulunya misalnya orang yang kurang itu memanfaatkan ibadah sekarang pulang dari ibadah haji orang lebih giat itu beribadah, ikut semua dan itu pokoknya semua kegiatan dari muslimah itu orang ikut. Sementara di sisi lain menurut Haja Umi, melaksanakan ibadah haji bukan hanya soal materi atau ekonomi yang berkecukupan, tetapi yang utama adalah panggilan hati. Niat dan kesiapan hati menjadi kunci menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Kalau kita ada di tanah suci, cuma timbul yang begitu karena ya maklum kalau semua itu dari hati kecil kita. Kalau seandainya kalau kita biar punya uang banyak, kalau memang belum ada terpanggil, walaupun kita tak punya uang, kalau memang hati kecil kita sudah berbicara, tidak tahu-tahu bisa akan dari mana uang itu sampai kita bisa berangkat. Ia pun berharap dalam hatinya dapat menjalankan ibadah haji untuk yang kedua kalinya bersama suami sebagai imam keluarga. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Marzuki Mangero, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, berita dari RRI Talaut tadi mengakhiri lintas berita Magota kita hari ini, edisi Selasa 8 Juli 2025. Saya Yelin Salviani, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore untuk Anda semua. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.